ya. Ya, Bu. Nah, silakan dipandu dulu doa oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita pelajari. Tujuan pembelajarannya silakan kalian baca. Salah satunya itu Ibu berharap dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini, kalian diharapkan bisa memahami tentang konsep hukum 1 Newton. Dari kegiatan-kegiatan nanti bersama dengan teman-teman, diharapkan kalian bisa memahami konsep kelembaban, inersia, kesetimbangan, dan juga bagaimana kalian akan menerapkan konsep vektor terhadap benda-benda dalam keadaan seimbang. Terutama nanti kalian bisa memberikan contoh-contoh fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan hukum 1 Newton. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti pembentukan karakter yang Ibu untuk ditargetkan ya, dengan kegiatan seperti ini, dengan kegiatan yang sekarang kita lakukan, Ibu harap karakter-karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasilanya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sudah pasti ya, apalagi sekarang hari Jumat. Kemudian disiplin, tentu, kemudian mampu berpikir kritis. Sekarang nanti kita akan membahas berbagai fenomena yang diperlihatkan di dalam video. Kalian bekerja sama lalu menganalisis sehingga nanti diminta untuk berpikir kritis, bergotong royong dan bertanggung jawab. Materi kita hari ini apa? Nah, seperti yang tadi disampaikan, materi kita hari ini adalah tentang hukum 1 Newton. Sebelumnya, pastikan materi prasyarat yang harus kalian pahami sebelumnya ya. Jadi diingat-ingat lagi materi-materi sebelumnya untuk lebih berfokus pada gerak lurus beraturan. Kemudian vektor pada garis. Nah, ini 3 poin yang menjadi bekal prasyarat kalian mempelajari hukum 1 Newton. Dan tiga-tiganya ini sudah bisa ingat. Coba lihat. Tarikan atau dorongan. Benar, benar nggak? Benar. Massa. Masih ingat massa? Apa satuan massa? Kilogram, benar. Massa itu
itu masa? Berat? Bukan. Tidak. Masa itu tidak sama dengan berat ya. Jadi kalaupun kalian, ibu sering menemukan ada kesalahan konsep adalah masa dengan berat. Teman, coba lihat di situ. Jika kita sedang berkendaraan, ya kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Jika kita sedang berkendaraan, Anda ini kalian duduk sebagai penumpang. Kalian pakai sabuk pengaman. Supir sudah pasti harus pakai sabuk pengaman. Nah, kalian harus menggunakan sabuk. Coba, kenapa kira-kira harus menggunakan sabuk pengaman? Aman dari apa? Dari mencuri, dari kecelakaan. Berarti tahu efeknya. Kira-kira bisa. Kenapa harus pakai ini? Takut kenapa? Takut terlempar pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang sudah lumrah dan sudah dipahami secara umum oleh hampir semua orang. Tapi kondisi begini ini bisa dijelaskan menggunakan konsep fisika, terutama pada konsep hukum 1 Newton. Oke? Nama PD-nya akan ibu bagikan melalui WA group.
Mandalika. Itu yang disebut inersia gitu. Harus benar-benar merasa sekali bahwa kalian itu memahami. Jadi kalian di awal sudah ibu beritahu, oh hukum 1 Newton itu bunyinya begini. Nah begitu melihat fenomena, setidaknya kalian terbantu untuk lebih memahami. Jadi apa saja poinnya? Kesetimbangan dan inersia. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya akan lanjut. Apa yang belum? Kita belum sampai kepada penggambaran vektor pada keadaan setimbang. Nanti kita akan bicara gimana benda gaya-gayanya nih dalam keadaan setimbang, tapi bendanya hanya pada bidang yang horizontal, atau gimana pada benda yang bidang vertikal. Gimana kalau bendanya bidang miring? Semua masih dalam keadaan setimbang. Apa kunci dari keadaan setimbang? Apa? Resultan? Resultan apa yang nol? Resultan gaya. Ya. Jadi itu kuncinya di hukum 1 Newton, resultan gaya sama dengan nol. Dalam itu menandakan bahwa kondisi sistem atau benda dalam keadaan seimbang. Kemudian Newton mengatakan apa? Bahwa pada benda yang diam atau bergerak lurus berlawanan, resultan gayanya sama dengan nol. Oke, terima kasih kepada kalian. Yaitu apa? Ulangi tugasnya. Kumpulkan hasil ini LKPD melalui grup WhatsApp sama yang tadi pertanyaan terakhir ya. Kemudian minggu depan nanti persiapkan, kita akan membahas tentang resultan gambar-gambar resultan vektor. Sok siap-siap dirapikan. Yang laki-laki udah mau dimakan ya? Iya. Dari belakang. Kalau sudah siap, sudah tertib kembali, nanti silakan dipandu doa. Kita sampai jam berapa? Kalau hari Jumat? Sampai sore kan? Bukan pelajaran ibu, ngapain ibu nanya pelajaran ibu nanti hafal ibu juga. Udah siap? Silakan berdoa. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi